Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, serta sedaya para bapak ibu-ibu jamaah mushola Ustadzul Ulum Kampung Kebon Jaya Gunung rahimahullah. Syukur alhamdulillah kita semua malam hari ini masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul bersama-sama mengkaji ilmu-ilmunya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk golongan hadisnya Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Ta'ala dikehendaki menjadi orang baik, maka dia akan difahamkan tentang masalah agamanya. Mudah-mudahan kita semua tertolong dalam hadis tersebut. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, salatullah wa salamuhu man la ilaha illallah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya diakui matikannya Nabi Muhammad, menurut saya asal syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para bapak, ibu, para ustaz yang mulia, saat dari mohon dimulai monggo maos Fatihah bismillah saat dari dipun awali kalimat tawassul. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Wa la hawla illa billah Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh wa khususan fi hadha al-kitab al-musamma bi kitab al-Majid Syekh Abdul Sujad Musallan Jamil Wali Isah Musallan Jamil Mu'assisi Jama'iyah Nahdlatul Ulama Musallan Jamil Masyayikh Sadri Awal wa Akhirat Musallan Wali Hamid Abdullah Muhammad Wasallam Musallan Alhamdu Fi Bin Abdillah Syekh Yahya Ulama Musallan Ulama Ihadil Baldah khususan Al-Habib Ali bin segala-segala kuburakum wa ila jami' abaina wa ummahatina wa lima syaykhina wa talamidana wa uladina wa dhurriyyatina wa tawfiq alaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyatin du'a wal qabul syai'an lillahi lana wa lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum li wa'alai kalimatillah, niat mencari ilmu untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah Ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan tentang keterangan pekan kemarin, yaitu seputar sesuatu yang merusak wudu atau sesuatu yang bisa membuat kita hadas kecil, di mana keterangan kemarin hal-hal yang bisa merusak wudu kita itu berjumlah 5.
Kali ulangi, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu jalan depan atau jalan belakang, kubul atau dubur. Yang kedua yaitu tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Dan yang ketiga yaitu hilangnya akal disebabkan mabuk, disebabkan sakit, disebabkan gila, disebabkan ayat-ayatan dan lain sebagainya. Sekarang kita melangkah pada hal-hal yang merusak wudu yang nomor 4. Warabi'u utawi perkara kang merusak wudu ingkang nomor sekawan, lamsur rajuli iku oleh gepuke wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya ghairal mahrami kang saliyane mahrami, walau maitatan ay walau kana maitatan senajan ana sapa wong wadon liya iku mati atau bejat. Adapun hal-hal yang merusak wudu kita yang nomor 4 yaitu bersentuhannya kulitnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang lain, maksudnya yang selainnya mahram, walaupun perempuan itu adalah mayit atau sudah meninggal. Atau suatu yang bejat istri jenengan jalan, jenengan ode, niku jenengan gak ada wudu batal. Jadi tidak khusus untuk orang yang hidup saja. Orang yang meninggal kita sentuh, wudu kita bisa batal. Wal muradu utawi kang den karepaken dirrajuli kelawan wong lanang wal mar'ati lan wong wadon, zakarun iku wong lanang wa unsa lan wong wadon balagha kang tumeka sapa zakar unsa hatta syahwati ing batas-batase syahwat, urfan ing dalem kebiasaane. Adapun yang dimaksud dengan seorang laki-laki dan perempuan yang ketika kita punya wudu itu ketika kulit kita bersentuhan bisa membatalkan wudu, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Maksudnya lek mriki jaler ngodek tiang istri, lek mriki istri ngodek tiang jaler, lek tiang jaler ngodek tiang jaler mboten apa-apa, lek tiang istri ngodek tiang istri nggih mboten apa-apa. Iki maksudnya berlawanan, lawan jenis. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah mencapai batasan ukuran bisa menimbulkan syahwatnya seseorang. Jadi selama ini kita sering salah persepsi atau salah paham. Lagi ngodek tiang istri oleh durung balik, nggak apa durung balik kayak kan ngoten biasanya. Padahal ukurannya bukan balik atau tidak. Ukurannya kalau kita laki-laki menyentuh orang perempuan tadi itu walaupun belum balik tapi dia sudah bisa menimbulkan syahwatnya seorang laki-laki. Baliknya orang perempuan itu minimal umur 9 tahun. Yaitu ditandai dengan keluarnya darah haid. Kalau umur 9 tidak haid terus sampai umur 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 boten haid, maka batasannya adalah umur 15. Kalau perempuan itu sudah berumur 15 tahun walaupun tidak haid, dia sudah dikategorikan balik. Demikian juga laki-laki. Anak laki-laki itu batasan baliknya yaitu ketika dia sudah bermimpi keluar air mani. Kalau umur 15 masih belum keluar air mani atau belum bisa mimpi basah istilahnya,
mimpi basah sanes ngompol, mimpi basah, mimpi keluar mani ya. Maka batasnya adalah umur 15 itu. Walaupun belum pernah mimpi basah. Kami ulangi ya, yang perempuan minimal umur 9 tahun itu bisa keluar darah haid. Kalau sampai umur 15 dia masih belum bisa haid, maka dia dikategorikan sudah balik umur 15. Catatannya hitungannya adalah pakai tahun Hijriah. Kalau orang laki-laki atau anak laki-laki juga demikian. Walaupun umur 15 belum pernah mimpi basah, maka dia sudah dikategorikan balik. Jadi kita punya wudu bersentuhan dengan anak nggih, sik lari. Niku menurut kebiasaan arekku ayu arekku. Lek dirasa guru kula sing Al-Mafrullah Kiai Haji Abdurrahman Sakur nggih. Ukuran ya anak perempuan atau anak laki-laki yang bisa membatalkan wudhu kita ketika kita bersentuhan itu umur 7 tahun. Terus umur lari umur 7 niku pun saged ketinggal ayu ndae bener. Lek lari bayi kados lah ngeten iki kan mboten ganteng niki nggih, tapi lucu. Seneng lucu. Tapi pun umur 7 pun ketinggal bener, ketinggal iki ganteng arek wis. Ayu arek wis. Kita ketika punya wudu bersentuhan kulit dengan anak yang sudah umur 7 tahun ke atas, ini wudu kita bisa batal. Jadi ukurannya bukan balik, tapi ukurannya haddus sahwat atau batasan bisa seseorang bisa sahwat pada dia. Paham ya? Wal muradu bil mahrami, adapun utawi kang den karepaken bil mahrami kelawan mahram. Mahram niku napa sih? Man iku wong harum kang haram nikah wa apa ngenikahi man atau ngenikahi tiang wong nikah li ajali nasabin krana ara-arai nasab aurodoin warodoin lan sebab susun tunggal susun wong au musaharatin utawa sebab pernikahan. Tadi disebutkan yang membatalkan wudhu yang nomor 4 yaitu bertemunya atau bersentuhannya seorang laki-laki dan perempuan lain yang bukan mahram. Mahram niku napa? Mahram adalah orang yang haram kita nikah. Sebabnya apa? Sebabnya ada 3. Yang pertama sebab nasab. Ya, nasab ini berarti keluarga panjenengan. Mahram yang dari keluarga kita, dari nasab maksudnya ya. Ke atas itu orang tua kita, ayah ibu. Terus ke atasnya mbak. Kalau masih ada Mbak Malik napa? Mbak Boyot ya. Terus bapak ke samping atau ibu kita ke samping. Berarti napa? Pak Lek kali bule. Kalau anaknya Pak Lek kali anaknya bule atau anaknya Pak D, anaknya Bude, itu bukan mahram. Itu namanya sepupu. Sepupu itu boleh kita nikah. Kalau mahram, konaan betul. Ini yang ke atas maksudnya. Yang ke atas itu orang tua kita, terus orang tuanya orang tua kita, berarti mbak kita ini. Sampai ke atas kalau masih ada. Sampai berapa ukurannya? Tidak ada batasan. Pokok ke atas semuanya itu adalah mahram kita. Mungkin masih 7 turunan masih hidup. Barangkali ada gitu. Tapi kata saya betul-betul gitu. Terus saudaranya orang tua kita baik dari bapak atau dari ibu. Berarti Pak Le atau Bule, Pak D atau Bude dari bapak atau ibu kita. Itu adalah mahram kita.
ketika kita punya wudhu, kita salaman sama bule atau bude, tidak apa-apa, betul batal. Atau yang ibu-ibu salaman dengan Pak D atau Pak L-nya, tidak apa-apa. Terus saudaranya mbak kita, istilahnya latihan Jawa ini ku mbak Ireng ya, dulurin mbak, berarti mbak Ireng. Itu termasuk mahram. Tidak boleh kita, tidak boleh kita nikahi. Dalam arti ketika kita menyudu, kita wudhunya ketika kita bersentuhan, wudhu kita tidak sampai batal. Itu yang ke atas, yang ke bawah sekarang, yaitu anak-anak kita, anak dan anaknya anak kita, sampai ke bawah. Berarti cucu, ya. Terus buyut, ini ku betul apa? Itu yang karena nasab, mahramnya karena nasab, yaitu yang ada hubungan darah dengan kita, itu tidak boleh kita nikahi. Kalau kita punya wudhu, kita bersentuhan, kita salaman, wudhu kita tidak sampai batal. Yang kedua, mahram karena disebabkan rodok. Rodok niku suson, dulur suson. Kita mungkin pernah nyusu ke seorang wanita dulu waktu kecil, ya. Syaratnya kata nih. Yang pertama, syaratnya bayi yang nyusu ke orang lain, ke wanita lain, itu belum sampai berusia 2 tahun. Kata sedikit umur pinter nih mas? Umur pinter nih? 5 tahun. Oh betul sakit benar. Pokoknya belum usia 2 tahun. Kan nyusu niku haulaini kamilaini ngoten nggih. Sing afdol bayi kita ketika nyusu ke ibunya itu genap sampai 2 tahun. Makanya ketika anak kita disusuni perempuan lain atau wanita lain, anak kita masih belum berusia 2 tahun, itu sambung jadi nasab. Namanya rodok atau satu susuan. Syaratnya belum 2 tahun. Yang kedua, sampai 3 kali sesepan. Tante nyusu, saya disesep, terus tambah malih sampai 3. Kalau 2 mboten sian, mboten memenuhi syarat. Dan harus keluar air susu. Biasa latihan istri keluar air susu berarti juga pernah melahirkan ya, baru melahirkan pindah ya. Atau syaratnya bayi yang nyusu ini belum berusia 2 tahun atau pas 2 tahun tidak apa-apa. Yang penting jangan lebih. Karena batasannya umur 2 tahun, lek wonten tiyang jalan nyusu nang bojone mboten mahram niku nggih. Mboten rodok namine. Tidak memenuhi syarat karena lebih dari 2 tahun. Andai kan tidak ada batas iki, maka jenengan niku anake bojone Mas. Dadi anak bojone. Kan nyusu nang bojone upami nggih. Makanya batasannya tidak boleh lebih dari umur 2 tahun. Yang kedua, harus 3 sesepan. Kalau kurang dari 3 sesepan, tidak masuk kategori rodok. Ini sama dengan nasab mangke. Terus ketika kita dulu bayinya punya nyusu ke seorang wanita gitu, maka saudara kita ke wanita tadi itu menjadi mahram. Terus kita ke saudaranya ibu susu kita juga mahram. Kita bersentuhan betul-betul. Terus yang ketiga, mahram itu disebabkan musyawarah. Musyawarah kalau diartikan lafadznya mertua. Tapi maksudnya di sini disebabkan pernikahan. Ketika kita menikah dengan seorang wanita, maka ibu mertua kita ini langsung menjadi ibu kita. Dalam arti kita selamanya divonis tidak boleh nikah dengan ibu mertua setelah akad nikah itu terjadi. Makanya ketika ada seorang mau nikah, ini harus lihat-lihat dulu.
Kadang ada orang kecewa, ngerabi anaknya ternyata tahu mertuanya lebih cantik, rondo pisan. Mantu diakad, urung pun kula ibu mawon, betul saged mantu diakad. Dan ini divonis selamanya tidak boleh nikah dengan ibu mertua tadi itu. Dan tidak ada istilah mantan mertua. Walaupun kita ini cerai dengan istri kita, maka status mertua kepada ibunya mantan istri kita itu tidak bisa putus selama-lamanya. Karena tidak bisa putus, maka beliau adalah mahram kita. Walaupun andaikan kita bercerai dengan istri kita, kita salaman dengan mantan ibu mertua, bukan mantan maksudnya ya, itu tetap mertua kita tidak batal selamanya. Betul batal. Kalau ibu mertua betul batal. Beda halnya dengan saudaranya ibu mertua. Saudaranya ibu mertua berarti bebeknya istri kita ya. Walaupun kita tidak cerai dengan istri kita, tapi kita salaman dengan bebeknya istri kita, napa boleh ini atau tante maksudnya, itu batal. Bedanya di situ. Kalau karena musyawarah itu, kecuali bebek kita sendiri atau tante kita asli, saudara ibu kita atau saudaranya bapak kita, itu tidak apa-apa. Selamanya menjadi mahram kita. Makanya kita nikah dengan tante kita yang asli atau bebek kita yang asli tidak boleh. Karena itu sudah divonis menjadi mahram atau orang yang haram untuk dinikah. Kalau saudaranya mertua, adiknya mertua, itu tidak boleh kita nikah. Kita batal persetujuan. Dan ketika kita nikah dengan istri kita ya marono BBE ku ayu komorondo ya. Kita selama nikah dengan istri kita tidak boleh nikah sama BBE. Kecuali kita berkata Karang Wulu istilahnya. Terus di Al-Qur'an itu wonten ayat wala tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara. Niku salah satunya niku kita cerai terus kita nikah dengan adiknya istri kita atau kakaknya istri kita tidak apa-apa, asalkan cerai syaratnya. Tapi bareng betul asal. Demikian juga dengan bebeknya istri kita, baik bebek dari bapaknya atau bebek dari ibunya. Ketika kita masih nikah dengan istri kita, tidak boleh kita ini menikahi bebeknya, kecuali kita cerai dengan istri kita. Tapi kalau dengan mertua atau mbah mertua, itu selamanya kita divonis tidak boleh nikah, karena itu adalah mahram selama-lamanya. Terus rada ruwet masalah mahram ini. Tapi kalau kita pahami, insya Allah gampang. Pokoknya mahram niku ada 3 sebabnya. Pertama karena nasab, yang kedua karena rodok, yang ketiga karena pernikahan. Ya saged panjenengan hindari yang nomor 2, yaitu kita menyusuhkan anak kita ke orang lain. Napa ora le ageng. Kan secara nasab mboten enten nggih. Ketika sudah sama-sama besar terus jatuh cinta, mau menikah, kan haram nih. Karena mereka adalah bersaudara. Karena bersaudara disebabkan rodok atau suson. Saged dihindari, saged. Untuk menghindari hal-hal yang terjadi di belakang hari. Mungkin mereka jatuh cinta dan mereka sudah divonis tidak boleh nikah disebabkan masih mahram. Terus mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikah.
Karena artinya mahram adalah wanita yang haram kita nikah, maka istri kita ini adalah bukan mahram. Buktinya jenengan kawin, andaikan istri kita ini mahram, maka tidak boleh kita nikah. Jadi mahram itu adalah orang wanita yang haram untuk dinikah. Karena demikian, maka istri kita adalah bukan mahram kita. Karena istri kita bukan mahram kita, maka ketika kita punya wudu, bersentuhan kulit dengan istri kita, wudu kita menjadi batal. Kecuali ada 3 anggota yang tidak sampai menimbulkan batalnya wudu kita ketika kita bersentuhan dengan wanita selain mahram. Nek kanggo kula panjenengan kan jalan nggih. Kalau untuk ibu-ibu dengan laki-laki selain mahram. Napa tiga niku nomor setunggal rambut. Kita menyentuh wanita selain mahram, menyentuh rambutnya, betul batal. Yang kedua kuku ini jelas itu, betul batal. Yang ketiga gigi. Punya apa katanya kode untuk dewa wedok liya niki. Saya untuk nih kalau cekel ngeten. Tapi betul batal. Dan syaratnya kita bersentuhan tidak ada aling-alingnya. Lek wonten aling-alinge nggih mboten menapa. Wedek kelambine ngaten iki mboten napa. Ini semua yang diterangkan adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Maka panjenengan menawi ditakdir saged haji atau umroh. Kan di sana ada ritual tawaf ya. Tawaf niku muteri Ka'bah 7 kali. Matur nuwun saged menika sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Itu yang laki-laki pakaian ihram. Pakaian ihram itu berarti buka selempangan ngeten tok. Yang perempuan itu pakai kayak ruku. Tapi wajah dan telapak tangan terbuka. Dan laki perempuan ketika tawaf ini tidak ada batasan tempat. Maksudnya ikhtilat, maksudnya kumpul. Jadi tawaf ulama itu niku satu tempat jadi satu. Kan rawan, sedangkan caranya tawaf ini harus punya wudu. Kenapa? Li'annahu bima'na sholat. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Syaratnya orang tawaf ini harus punya wudu. Gimana nanti kalau kita bersentuhan dengan wajah lain? Kan rawan ya. Makanya yang kami terangkan mulai dari depan ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Menurut mazhab imam lain, ini ada yang mengatakan bersentuhannya laki perempuan selain mahramnya itu tidak sampai membatalkan wudu asalkan buatan syahwat. Terus wonten perincian niku Imam Lintun Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i niku divonis bahwa pokok bersentuhan niku baik sengaja atau tidak, baik yang menyentuh atau yang disentuh, baik syahwat apalagi maupun tidak syahwat, itu semuanya membatalkan wudu. Niku lah Imam Syafi'i divonis semuanya. Tapi kalau imam lain ada batasan. Pokoknya kesentuh mboten sengaja mboten batal. Ada yang begitu. Yang kedua, asalkan bersentuhannya tidak sampai syahwat, tidak sampai batal. Lek syahwat, bersentuhannya laki perempuan selain mahram dan syahwat, disengaja dan syahwat, semua imam madzhab ini menghukumi batal karena syahwatnya tadi itu. Jadi Imam Syafi'i rada abot nih. Makanya ketika kita nanti haji atau umroh itu kita oleh mutawif atau orang yang apa niku ketua rombongan biasanya kita ini dianjurkan untuk pindah mazhab pada waktu itu, yaitu ikut mazhab selainnya Imam Syafi'i. Insya Allah mazhabnya Imam Hanafi atau Imam Malik ini. Okay. Kalau pindah mazhab semuanya harus ikut, tidak boleh batal itu. Mulai rukune wudu dari imam selain Imam Syafi'i. Syarat-syaratnya termasuk batale dari selainnya Imam Syafi'i. Ini ku namanya pindah mazhab. Nanti ada yang
bagian apa itu, penyuluhan istilahnya. Ada yang membimbing